Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi yang bernama ASKP untuk membuat secara otomatis dan efisien tentang bukti dukung yang nanti akan diupload di My ASN. Untuk laporan kinerja kita, bagaimana penampakannya? Kita lihat aplikasinya seperti apa. Ini dashboard aplikasi yang telah saya buat. Untuk pertama kali, isi data KUA. Yang kedua, isi juga file COP KUA, artinya COP KUA yang sudah dibuat sebelumnya dalam bentuk file PNG, sebaiknya dalam file PNG. Klik open. Yang kedua, stempel dan tanda tangan KUA, kepala KUA. Kita klik di sini. Ini nanti gunanya untuk surat tugas dan sebagainya. Setelah selesai kita simpan. Yang kedua, close di sini. Yang kedua, data penghulu. Kita isi di sini data penghulu. Nama, NIP, pangkat dan golongan, kemudian upload juga tanda tangan kita di sini. Setelah selesai kita simpan dan close. Selanjutnya dalam pembuatan RKT kita klik di sini RKT, kemudian isi item-item ini, berapa item yang akan kita laksanakan dalam setahun. Karena yang namanya RKT adalah rencana kerja tahunan. Caranya, klik tambah data, pilih jenis jabatan penghulu kita, ahli pertama. Di sini sudah semua ahli pertama itemnya. Yang kedua ahli muda dan sebagainya. Item-item ini berdasarkan Kepdirjen nomor 637 tahun 2024. Sebagai contoh, kita klik ahli media di sini. Akan kita masukkan sebagai contoh misalnya bimbingan pernikahan. Kita klik di sini sebelum ID, lalu copy, lalu yes. Nah, ketika selesai, bisa bapak-bapak sekalian, bapak pengurus sekalian memasukkan data sekaligus beberapa item. Boleh misalnya pembentukan desa binaan keluarga sakinah atau layanan kasus pernikahan. Tinggal copy saja di sini. Setelah selesai kita tutup penampakannya. Setelah di refresh, kita klik refresh, akan tertera di bawah. Lalu kita isi berapa kali melaksanakan, misalnya di sini bimbingan keluarga per triwulan, kita isi misalnya 2 kali, 2 kali, 2 kali, dan 2 kali. Sebagai contoh saja, ini penanganan kasus per triwulan, 1 kasus, 1 kasus, 1 kasus misalnya. Setelah selesai, kita simpan. Lalu penampakannya seperti apa nanti bentuknya setelah hasilnya. Kita isi dulu di sini periodenya, misalnya 1 Januari 2026 sampai 31 Desember tahun 2026. Klik RKT di sini. Maka item-item yang tadi sudah kita pilih, sudah kita copy, akan termaktub tertera di sini sebagai RKT. Nah, sebagai lampiran dari RKT. Kita lihat di sini ada 6 unsur, di mana di sini 10 item sebagaimana yang tampak di sini di bawah. Jumlah rencana SKP 10 item, sama dengan yang tertera di sini di indikator keluaran 10 item. Sebagai penampakan RKT dari mulai cover, kemudian halaman keduanya pendahuluan, kemudian halaman ketiganya adalah maksud serta indikator keluaran,
Yang terakhir penutup sudah ada tanda tangan kita yang sudah tadi kita upload. Halaman keempatnya di sini adalah lampiran item-item yang nanti ini sebagai patokan awal kita untuk mengumpulkan bukti fisik dalam rangka mengumpulkan bukti dukung untuk diupload di MyASN. Setelah selesai, ini sebagai RKT, kita lanjut ke RKO. RKO-nya tinggal di sini RKO karena kita sudah mengisi data per triwulan. Sebagai contoh, kita akan lihat bentuk RKO-nya. Nanti data yang 0 tidak akan masuk ke sini. Ini adalah data yang kita isi saja. Nah, di sini yang terisi lampirannya seperti ini. Sama dengan RKT, RKO sudah saya include, sudah saya masukkan juga covernya, rencana kerja operasional dari halaman 1, halaman 2-nya, pendahuluannya juga. Kemudian indikator keluarannya juga sama. Setelah selesai, lanjut. Ini ke LCKH, rencana laporan capaian kinerja harian. Ke LCKH di sini sudah ada. Sebagai contoh saja, kalau kita misalnya ingin tahu yang terakhir itu di bulan apa, kita klik ke data akhir. Di sini sebagai contoh data akhir adalah bulan Oktober. Cara menambahkannya seperti apa? Seperti yang tadi, kita klik tambahkan di sini, kita pilih jabatan kita ahli media misalnya. Contoh misalnya untuk pemeriksaan dokumen nikah, lalu kita kirim ke LCKH. Yang kedua pemeriksaan wali kita kirim ke LCKH juga. Dan sebagainya. Kita refresh dulu di sini. Nah, nanti di sini kita akan tambahkan tanggalnya. Misalnya nanti tadi kan bulan Oktober, jadi kita misalnya tanggal 2 bulan Oktober menerima pendaftaran nikah. Nah, di sini ditulis siapa yang melakukan pendaftarannya. Ya, sebagai contoh saja. Nanti akan di sini otomatis terjumlah satu item. Kita simpan. Lalu penampakan LCKH kita seperti apa? Nah, di sini isi dulu rentang waktunya dari tanggal 1 Oktober misalnya sampai dengan tanggal 31 Oktober. Ibu manja. Lalu kita lihat penampakannya seperti apa. Nah, ini laporan capaian kinerja harian kita di sini bulan Oktober. Kita lihat terakhirnya seperti ini, udah tertulis nama kita dan nama atasan kita. Oke, untuk CKH. Dan covernya juga sudah ada. Selanjutnya untuk data nikah. Untuk data nikah di sini maksudnya nanti untuk membuat surat tugas. Kita upload data nikah ini dari SIMKah. Nah, yang sebelumnya kita download dulu data dari SIMKahnya. Nah, kita impor data dari SIMKahnya. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Nanti data ini dimaksudkan untuk mengisi data surat tugas kita yang nanti akan diupload di MyASN juga. Sebagai tambahan bahwa aplikasi ini
dibuat untuk mengefisienkan kinerja kita dalam satu aplikasi. Ada beberapa dokumen yang biasanya kita tercecer di beberapa file, oleh aplikasi ini bisa dikumpulkan dalam satu file. Oke, ketika sudah upload data nikahnya, kita close saja. Selanjutnya, untuk penampakannya seperti apa, kita klik surat tugas di sini, misalnya rentang waktu dari tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober. Nah, penghulunya kita pilih kita sendiri, lalu kita cetak. Nah, di sini sudah terisi surat tugas kita yang nanti ini kita kumpulkan atau kita save dalam bentuk PDF untuk nanti diupload di My ASN sebagai bukti dukung, diupload ke drive kita. Selanjutnya untuk data lainnya seperti konsultasi, di sini tertera banyak sekali konsultasi NR, tinggal kita isi saja semuanya, lalu kita cetak di sini. Kebetulan sudah diisi oleh saya beberapa item bentuk wawancara dengan klien. Nanti penampakannya seperti ini. Dari pertama kali konsultasi, berita acara konsultasinya. Di sini sudah ada tanda tangan kita. Yang kedua, analisis konsultasinya seperti apa, formatnya sudah ada. Kemudian hasil pemantauannya seperti apa. Nah, ini sudah otomatis terbuat dari sini. Begitu pula dengan yang lainnya, dari konsultasi rumah tangga, konsultasi kepenghuluan, konsultasi hukum Islam sama. Selanjutnya penasehatan perkawinan seperti ini sama kayak tadi. Ya, tinggal pilih saja. Ini datanya dari data yang melakukan pendaftaran nikah. Misalnya kita contohkan, misalnya data dari 1 Oktober sampai 31 Oktober. Nah, di sini petugasnya siapa? Kita lihat hasilnya. Selain dari itu juga di sini tertera ada beberapa item yang tercetak, beberapa formulir mulai dari permohonan untuk khutbah nikah, kemudian pemeriksaan nikah, penasehatan perkawinan, perorangan, kemudian analisis NC sudah terbuat. Ada 4 bukti dukung ketika kita hanya membuat satu data saja. Oke, setelah selesai bisa disimpan di file kita, di drive kita. Untuk selanjutnya, ketika kita akan mengupload data ke My ASN, tentunya data kita harus sudah diupload terlebih dahulu di drive. Nah, agar kita nggak kebingungan beberapa item yang akan kita upload di drive, kita lihat di RKT kita. Di sini sudah ada link drive. Link drive di sini maksudnya bahwa link yang sudah kita buat di drive kita disimpan dulu di sini dengan item-item yang sudah tadi dibuat 10 item. Nah, di sini. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk nanti sebagai link bukti dukung yang akan diupload ke My ASN. Oke. Setelah selesai, bisa di print atau bisa disimpan dalam bentuk Excel ataupun di bentuk PDF. Yang lebih memudahkan kita adalah di bentuk Excel.
cara untuk mengkonversi ke Excel dari file ini adalah tinggal klik di sini Excel, kemudian kita simpan, di mana misalnya link RKT sebagai contohnya, lalu oke. Nah, nanti ini sudah tersimpan di file kita dalam bentuk Excel. Kita lihat penampakannya seperti apa dalam bentuk Excel-nya. Link-link ini memudahkan kita untuk menyimpan link drive kita agar tidak kebingungan dalam mengupload di MyASN. Karena di MyASN bukti dukung harus disertakan dengan linknya juga. Nah, seperti ini tinggal kita atur modelnya, tinggal kita atur penampakannya sebagai contoh saja. Nah, link-link ini adalah yang telah kita buat tadi, memudahkan kita menyusun item kita untuk diupload di MyASN. Setelah selesai, kita simpan. Lalu close. Demikianlah para penghulu sekalian, tutorial mengenai ASKP penghulu yang telah saya buat sebagai aplikasi untuk mengcover segala kegiatan kita sebagai penghulu. Untuk selanjutnya, aplikasi ini dapat di-download di deskripsi saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.